Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Kiranya damai Kristus menyertai setiap kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur di pagi hari ini. Di hari Minggu yang terakhir dalam bulan Desember, kita boleh lalui dengan tidak kekurangan suatu apapun karena kemurahan Tuhan bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini buat segala penyertaan-Mu yang selalu sempurna, buat setiap janji-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada untuk hari ini. Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini dari awal.
mujizat-Mu selalu ada Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pun. Sekali lagi dengan iman, dan aku percaya. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap percaya walaupun kami tak melihat. Yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena amin. Sekali lagi dengan imanmu katakan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yes, terima kasih Bapa. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yes, sekali lagi. Dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah dengan imanmu katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat merayakan Natal di hari yang kedua. Tinggal 6 hari lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Saya yakin dan percaya bahwa Dialah Raja mulia. Amin. Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Raja mulia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Raja mulia. Oh.
percaya bahwa saudara boleh sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Saudara berikan, katakan, itu semua karena kasih Tuhan. Salam kiri kanan, katakan itu semua karena kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya matahari, namun kau yang terindah. Oh, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, serta hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, serta hatiku hanyalah untuk-Mu. Siapa yang percaya kasih Tuhan senantiasa melingkupi dia, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, serta hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di
silakan duduk kembali. Haleluya. Yang percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, mari lambaikan tangan. Salam kiri kanan, katakan begini, ya dan amin setiap janji Tuhan. Ya dan amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan angkat pujian ini. Kami percaya bahwa hidup kami ditentukan oleh Bapa. Karena firman-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, hidup ditentukan oleh apa saudara? Oleh amin dan apa? Dan percaya. Katakan dengan iman-Mu, dicintai. Sekali lagi, diberkati. Amin. Diubahkan oleh anugerah-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, ya dan amin. Setiap perkataan-Mu. Amin. Ya dan amin. Setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Terima kasih Bapa, karena janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan. Amin. Oleh apa saudara? Oleh firman. Dan apa? Dan rencana. Amin. Dengan iman-Mu katakan. Dicintai. Sekali lagi. Diberkati. Amin. Diubahkan oleh anugerah. Angkat tanganmu dan katakan, ya dan amin. Setiap perkataan-Mu. Ya dan amin. Setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin. Setiap perkataan-Mu. Ya dan amin. Setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Kau Yesusku. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Hingga di penghujung tahun ini Tuhan, di tanggal 26 ini, Engkau memberi masih napas kehidupan, kekuatan dan sukacita yang baru, sehingga kami boleh datang di tempat-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami yakin dan percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami bukan karena kemampuan kami, karena benar-benar kasih-Mu yang Kau limpahkan pada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu sederhana, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar isi hati-Mu yang aku akan sampaikan di siang hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Singer silakan. Shalom. Ya, terima kasih. Masih kuat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti lelah ya. Ada yang menunggu tamu,
ada yang bertamu, ya intinya lelah lah. Tapi Bapak Ibu masih dapat datang ke tempat ini adalah hal luar biasa. Saya yakin dan percaya karena Bapak Ibu memiliki cinta, memiliki naluri ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi pagi saya sudah sampaikan ilustrasi, sekarang juga ilustrasi awal. Ada seorang pemain musik, ya katakanlah salah satu di gereja kita ini. Dia berlatih untuk suatu lagu. Ya kalau orang musik bilang digulit ya. Iya dah, digulit. Artinya bagaimana caranya lagu ini seperti yang diciptakan. Namun semakin dia berusaha selalu gagal Bapak Ibu sekalian. Padahal dia pemain musik. Kemudian frustasi pasti ya. Wah sudah latihan keras nggak bisa ini kayak gitu. Akhirnya karena frustasi ya udahlah nggak usah lagi latihan. Tapi dia lupa ada seorang yang mengawasi dia, memperhatikan. Kemudian karena dilihat dia sudah frustasi, datang seorang bapak. Bisa saya main musik? Oh silakan. Seperti yang kau inginkan? Iya. Lu bapak siapa? Saya aja pemain musik nggak mampu apalagi bapak. Oke silakan main. Akhirnya bapak ini main musik dengan suara yang merdu sesuai dengan aslinya. Si pemain musik ini heran, loh kok bisa dia ya? Saya aja yang latihan tidak bisa. Akhirnya dia bertanya, bapak ini siapa? Saya yang menciptakan musik itu. Malu dia. Apa yang bisa kita ambil dalam ilustrasi tersebut? Di dalam kehidupan saudara dan saya seperti pemain musik ini, menganggap dirinya hebat, menganggap dia mampu. Apa saya dalam kehidupan saudara? Berusaha siang dan malam mencari nafkah, merasa dirinya mampu karena dia seorang pemain musik. Dia lupa ada Tuhan yang memperhatikan dia. Dia lupa. Kadang-kadang kita begitu saudara. Kita lupa bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan saudara. Seperti pemain musik tadi, dia berusaha. Dia tidak tahu bahwa ada orang yang memperhatikan. Dalam kehidupan saudara juga begitu. Saudara sibuk dengan keinginan saudara sendiri. Saudara lupa ada Tuhan yang besar yang selalu memperhatikan saudara. Seperti tadi pagi saya sampaikan ilustrasi bersama juga. Apa perbedaannya membangun tembok dengan jembatan? Kalau tembok adalah memisahkan, kalau jembatan adalah menghubungkan satu ke tempat yang lain. Tembok apa yang saudara bangun hari ini? Rasa dendam? Frustasi? Tidak percaya? Hari ini perbanyaklah membangun jembatan. Karena jembatan itu adalah menghubungkan satu ke tempat lain. Perbanyak jembatan tali kasih. Perbanyak jembatan silaturahmi, mengampuni. Jangan saudara-saudara mempertahankan tembok-tembok yang menyekat. Karena ketika saudara bangun tembok, maka tidak ada lagi persaudaraan. Karena tembok adalah pembatas. Tetapi kalau jembatan adalah menghubungkan dari satu titik ke tempat titik lain. Kita jangan hanya merayakan Natal, merayakan sukacita, bermamapan. Apakah engkau sudah membangun jembatan tadi? Mungkin suami istri yang selama ini sekian tahun terjadi persoalan. Anak-anak, apakah engkau bangun tembok? Hari ini Tuhan mengatakan, bangunlah jembatan silaturahmi. Bangunlah jembatan pengampunan. Sudah berapa tahun kau sakit hati? Sudah berpuluh-puluh tahun kau sakit hati. Hari ini bangun jembatan pengampunan. Hari ini bangun jembatan sukacita.
Wah serius sekali Bapak Ibu. Jangan serius sekali. Ini baru pra. Amin. Amin ya. Jadi saya takut sendiri karena Bapak Ibu terlalu serius. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita lanjut aja. Kita akan baca firman Tuhan di Markus 13 ayat 1 sampai 8. Kalau Bapak Ibu kemarin ibadah di tanggal 25, Pak Nobel sudah agak sedikit menyinggung-jinggung ini. Saya juga tidak tahu. Baik, kita baca aja saudara. Ayat 1, terlalu kecil ya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, ayat 1, seorang muridnya berkata kepadanya, lari-lari ya. Saya baca dari sini saja. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru," perhatikan, "Guru, lihatlah." Perhatikan kata-kata lihat. "Betapa kokohnya batu-batu ini, itu, dan betapa megahnya gedung-gedung." Perhatikan, lihat. Saudara-saudara yang berkatin Tuhan, kadang-kadang saudara-saudara selalu melihat luarnya. Saudara selalu melihat bahwa sesuatu yang saudara lihat itu sudah luar biasa. Saudara kadang-kadang pergi ke gereja, oh gerejanya luar biasa, bangunannya luar biasa. Saudara hanya melihat, tapi saudara tidak bisa menerima berkat, tidak mendapatkan berkat karena saudara memandang. Kita juga begitu saudara. Selalu yang kita lihat itu seolah yang luar biasa. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan tidak melihat rupa. Tapi kita selalu ingin melihat. Saudara tidak percaya. Ketika saudara beri emas, pasti yang saudara lihat itu yang nggak mungkin orang padahal belum tentu yang bagus itu benar. Karena pandangan saudara kadang-kadang mengaburkan apa yang saudara lakukan. Seperti murid-murid tadi. Lihat guru, luar biasa. Tetapi di ayat berikutnya Bapak Ibu, lalu Yesus berkata, ini kata Yesus, "Kau lihat," kau perhatikan ya, kata, "gedung-gedung yang hebat ini tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Artinya apa saudara? Di dalam kehidupan saudara dan saudara tidak ada yang kekal. Semuanya akan berakhir. Apa yang sekarang ini membuatmu terkagum-kagum? Suamimu, istrimu, hartamu? Ketika engkau dipanggil Tuhan, semua tinggal. Karena kita bukan orang dunia. Karena kita adalah orang surga. Apa yang di dunia ini gak berguna, di surga gak berguna. Tetapi yang paling berguna adalah firman Tuhan. Saudara tahu firman, tapi kadang-kadang kita lupa melakukan firman tersebut. Kemudian di ayat 5, Bapak Ibu, maka melalui Yesus berkatalah kepada mereka, perhatikan, waspadalah, artinya itu hati-hati loh, ya, waspadalah, supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan. Waspada loh, aku sudah kasih tahu, tidak semua yang kamu pandang itu baik. Waspada. Saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus, adapun judul atau khotbah hari ini adalah, silakan tampil. Ada bisa? Gak bisa? Ini. Bangun supaya kamu tidak tersesat. Banyak orang saat ini masih tertidur. Tertidur dalam apa? Kalau keluarga-keluarga, hai suami-suami, apa kau masih tertidur dengan membuat kekerasan sama istrimu? Alkitab mengatakan bangun hari ini supaya engkau tidak tersesat. Hai kaum muda, apakah kau masih tertidur dengan permainan narkoba dan lain-lain? Hari ini firman Tuhan, bangun. Orang yang bangun berubah. Karena apa? Dia siuman. Dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, orang yang tidur itu jelek.
Nggak percaya saudara? Coba saudara lihat teman-teman yang tidur di sini. Pasti lucu. Saudara ketawa nggak? Pasti ketawa karena lucu. Itu pasti. Jadi kalau engkau masih tertidur di dalam perzinaan, narkoba, kekerasan, kau akan ditertawai. Kau akan ditertawai. Sama seperti engkau tidur, kau akan ditertawai. Kau akan ditertawai. Ya. Banyak saudara-saudara yang hari-hari ini kadang-kadang orang lupa pulang. Lupa pulang. Kenapa lupa pulang? Yang pertama saudara, kadang-kadang rumah itu tidak ada blessing, tidak ada anugerah, tidak ada kehidupan yang bagus. Ya. Bicara bangun, mari kita baca, saudara. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mari kita baca Matius 9 ayat 6-7. Tampilkan coba. Perhatikan. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Kok saya baca di sini aja ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Perhatikan saudara, kata-katanya. Bangunlah, angkat tempat tidurmu. Nah, tempat tidur apa ya sekarang yang belum kau angkat? Memfitnah orang, korupsi, belum kamu angkat. Tuhan katakan, bangun, angkat, dan kembali ke rumahmu. Saya ketika membaca ini Bapak Ibu, saya heran. Kenapa Tuhan tidak katakan begini ya? Bangun, angkatlah tidurmu, dan ikutilah aku. Kan gitu ya, harusnya kan gitu kan. Saya renung-renungkan kenapa ini? Kenapa dibilang bangun, kembali ke rumah? Saya coba ya sampai berdoa, apa ini Tuhan? Kenapa tidak dikatakan bangun, angkatlah, ikutlah saya? Harusnya kan gitu loh. Ini enggak kembali ke rumah. Ternyata saudara, setelah saya pelajari, rumah adalah tempat ibadah. Karena di rumah minimal 2 orang. Ayat berkatakan 1-2 orang bersekutu denganku, aku ada di situ. Pasti rumah lebih dari 1, 2, minimal 2 atau 3. Rumah ada blessing, anugerah. Harusnya begitu. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, banyak sekali orang-orang sekarang yang mau pulang ke rumah susah. Banyak ya. Kadang-kadang kita mau pulang kerja, aduh, mau pulang ke rumah lagi, ketemu maci itu lagi. Artinya apa? Berarti tidak ada blessing di rumah itu. Yang ada adalah pertengkaran. Karena apa? Dia seharusnya seorang suami, kalau bisa secepat-cepatnya pulang ke rumah. Karena di sana ada sukacita, ada keluarga, ada pengampunan, ada cermin yang bisa kita lihat di sana. Kita bisa bermain. Tetapi kalau seandainya saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau agak sulit untuk pulang ke rumah, berarti ada sesuatu yang kurang bagus. Sama juga mungkin ketika ibu-ibu, bapaknya mau pulang, aduh, sok pulang. Satpol PP. Cepat, anak-anak semua bersihkan. Bahaya, Satpol PP sok mau pulang. Maksudnya suaminya. Ini bahaya, pasti cakcuk. Kalau itu terjadi di dalam kehidupanmu, berarti keluargamu tidak ada blessing, tidak ada anugerah, ya, tidak ada di sana. Yang ada hanya rumah sebagai host, bangunan. Tetapi ketika rumah engkau prediksi sebagai home, maka ada sukacita di situ. Tapi kalau hanya house, berarti dia hanya sekedar bangunan. Artinya tidak ada sukacita di situ. Hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus,
berbicara rumah tangga, mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam keluarga. Tidak di mana-mana, tetapi di dalam keluarga. Di Kana. Artinya saudara, Tuhan Yesus intens yang berhubungan dengan keluarga. Betapa dia melihat keluarga itu luar biasa. Karena dari keluarga lah akan terpancar suatu bangunan yang besar seperti gereja ini. Bagaimana engkau mau baik di gereja kalau di gereja kecil di keluargamu tidak ada blessing? Ya. Jadi saudara, supaya saudara tidak tersesat, yang pertama bangun. Kalau engkau hari ini masih narkoba, kalau engkau hari ini masih main-main yang lain-lain, kalau engkau masih pukul-pukul istri, kalau engkau masih tipu-tipu istri, hari ini bangun, tinggalkan supaya engkau tidak tersesat. Kalau tidak, engkau akan tersesat. Karena orang bangun adalah orang yang siuman, berubah, mengubah diri dari yang lama ke yang baru. Tinggalkan masa lalumu supaya ada blessing, ada anugerah di dalam keluargamu. Kalau tidak saudara, tidak akan terjadi Mazmur 133. Tidak akan terjadi. Coba tampilkan 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada orang berkumpul, ini berkumpul. Sama-sama enggak? Sama. Rukun enggak? Itu yang dipertanyakan. Di pasar sana semua berkumpul, tetapi tidak rukun. Tapi Tuhan maunya sesuai ayat 33 ini, kau berkumpul rukun. Di rumahmu ada enggak kerukunan? Kalau hanya berkumpul, berarti rumahmu sama dengan pasar ikan. Loh, di sana kan banyak juga yang berkumpul. Iya betul enggak? Tapi tidak rukun. Tapi ayat ini mengatakan saudara bersaudara berkumpul dan rukun. Kadangkala saudara di dalam kehidupan saudara dan saya, apalagi di dalam pergaulan, itu kadang-kadang kita rukun, duduk sama, tetapi hati kita membicarai satu, kumpul. Apalagi di arisan, apalagi lagi ibu-ibu, so tampan, kumpul dia. Tapi yang dibahas apa? Maka di akhir daya itu tidak akan pernah mukjizat dikirim ke sana. Tapi ketika saudara dan saya hidup rukun, maka Tuhan yang mempunyai berkat memerintahkan berkat itu supaya datang ke rumah Pak Kristus. Ya, jangan takut. Ya. Ketika engkau rukun, Tuhan memerintahkan berkatnya ke rumahmu. Tapi kalau hanya berkumpul, banyak orang berkumpul. Di mall sana juga banyak berkumpul. Tapi mereka tidak rukun. Kalau engkau tidak rukun, kau akan tersesat. Bicara tersesat saudara, ternyata hasil survei yang paling banyak orang tersesat adalah di mall. Saudara nggak percaya? Padahal orangnya harusnya tersesat itu di tempat keramaian. Tetapi hasil survei banyak orang tersesat di mall. Maaf cakap, khususnya ibu-ibu ya. Loh, betul. Ya. Dari rumah udah disiapin. Yang namanya tersesat itu kan kita sepakat dulu ya, tidak sampai kepada tujuan gitu ya. Kita sepakat dulu ya. Nah, tersesat adalah orang-orang yang tidak sampai tujuan kan gitu. Di rumah sudah disiapkan, beli ini, apalagi mau Natal itu cepat itu, beli ini. Tidak ada di situ baju, pasti. Tidak ada di checklist itu baju. Tiba-tiba masuk ke mall. Mall itu jadi jelas, lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu jelas, ada tulis-tulisannya, semua orang juga bisa baca. Cuma kadang-kadang saudara dan saya amnesia, tidak tahu, pura-pura tidak tahu atau tidak tahu. Pasti tidak langsung ke hypermart.
pasti masuk lantai 2. Lihat, aduh. Tersesat dia sampai pulang, dia tidak sampai ke Ipermat. Itu tersesat. Orang tersesat pasti tidur. Contoh, saudara kalau pergi naik katakanlah angkot suatu tempat ke suatu tempat, kalau kalian tertidur nyampe enggak? Enggak. Pasti tersesat. Makanya dikatakan bangun. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama saudara harus bangun dan tinggalkan hal-hal yang buruk. Seperti tadi Yesus ketika menyembuhkan orang sakit tadi katakan, bangun, angkat kasurmu dan kembali ke rumah. Kadang-kadang juga bapak-bapak banyak yang gak bisa kembali ke rumah. Saudara gak percaya? Maaf Pak Kristo ya. Kadang-kadang ada orang berdinas 3 hari, tetapi waktu 3 hari dia ditambahi mungkin 3-4 hari. Bahkan kadang-kadang dia lupa itu rumah atau hotel. Banyak yang begitu. Tersesat itu tidak? Tersesat. Padahal perintahnya cuma 3 hari, tapi realitanya lebih dari. Karena apa? Pandangan mata seperti murid-murid Yesus. Kalau sudah pandangan mata susah bos, picah-picah semua itu, nggak bisa lagi. Kalau sudah pandangan mata, orang gara-gara pandang mata bisa bunuh diri. Tetapi kalau engkau memandang Yesus, engkau akan mempunyai sukacita yang luar biasa. Engkau tidak akan bunuh diri. Jadi jangan salah pandang, pandanglah Yesus. Ya. Jangan pandang yang lain. Kalau pandang lain, pica-pica, hancur, kepeng, ludes. Bahkan ATM bisa digadekan. Apalagi bapak termasuk saya kalau berdinas di luar, pandang Yesus. Jangan pandang. Kalau enggak habis kepeng. Ya, Anda boleh bersenyum, tetapi mungkin itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama saudara, supaya saudara tidak tersesat untuk menghadapi tahun 2022, kita sudah tinggal 5 hari. Yang pertama adalah bangun. Tinggalkan semua persoalan masa lalumu. Orang-orang yang mau mukul istri, tinggalkan. Bangun, angkat kasurmu, tinggal. Supaya engkau tidak tersesat. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan supaya saudara tidak tersesat. Karena saudara-saudara akan lebih percaya kepada orang yang menemani saudara kalau dia orang yang berasal dari tempat itu. Begitu enggak? Misalnya begini, saya mau ke rumah Pak Kristo, pasti saya akan yakin kalau Pak Kristo yang nemani saya pasti sampai tujuan, nggak mungkin tersesat. Tapi kalau Pak Daud bisa tersesat karena dia bukan tempat di situ. Dia kan bukan penghuni di situ, dia penghuni di 28 ya Pak, atas. Sama saudara dalam kehidupan saudara. Saudara saya jamin 100% tidak akan tersesat ketika Yesus ada di tempatmu. Karena Yesus tahu jalan itu. Karena Yesus adalah orang dari sana, turun ke dunia. Jadi liku-liku lubang-lubang apa dia tahu. Dan ya yakin saudara tidak akan tersesat kalau engkau memegang Yesus dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, melekat tidak menempel ya. Kalau menempel itu gampang patah. Tapi kalau merekat itu betul-betul keket gitu. Merekat kemana? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Akulah pokok anggur yang benar.
dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padaku. Perhatikan ayat 4 ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi saudara harus online setiap hari. Setiap saat saudara harus online. Ketika saudara merekat, menempel dengan Tuhan Yesus, maka sari-sarinya akan kau nikmati. Apa itu sari-sarinya? Kalau sari-sari Yesus mengatakan mengampuni, ampuni. Kalau memberi, memberi. Kalau engkau sukacita, sukacita. Hal memberi, tadi pagi saya katakan, banyak orang Kristen jarang mau memberi. Kalau orang memberi berarti di atas. Kalau menerima dari di bawah. Mana lebih tinggi, atas atau bawah? Atas. Saudara tahu tandon? Tandon air. Saudara bayangkan, tandon air itu diisi terus dengan air. Kemudian tidak pernah dibuka sedikit pun. Luber enggak airnya? Luber. Terisi tapi terbuang sia-sia. Sama kalau saudara tidak bisa membuka keran sedikit pun, saudara akan diberkati terus tetapi sia-sia. Seperti air tadi, terbuang sia-sia. Dan kalau saudara tidak membuka, itu air akan datang terus. Terisi kotoran-kotoran. Dia akan menumpuk di air itu. Air itu bisa dimakan enggak? Tidak, akan menjadi penyakit. Sama saudara, kalau saudara nggak pernah membuka keran, berkatnya itu kau makan sendiri, engkau akan sakit karena nggak bersih berkat itu. Tapi cobalah sekali-sekali buka keran itu. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Dan orang yang memberi tidak akan pernah kere, saya jamin. Tidak akan pernah kere. Coba kalau nggak percaya, nanti kita buktikan. Karena Alkitab mengatakan banyak memberi, banyak menuai. Bagaimana engkau mau menuai kalau kau nggak pernah menabur? Ya, tapi ya itulah kadang-kadang kita lupa, apalagi sudah dapat, lupa kita memberi kepada Tuhan. Kita lebih suka menerima. Tapi hari ini saya katakan lebih baik memberi daripada menerima. Dan ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan yang pertama, saudara yang berkat Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Itu udah pasti. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian semua ditambahkan. Jadi orang yang melekat itu pasti Tuhan duluan. Jadi saya sangat senang. Ya saudara, saya yakin tadi malam banyak yang nonton bola, khususnya laki-laki sampai jam 12. Ya. Sampai kita gemetar-gemetar antara Indonesia menang dan kalah. Tapi akhirnya Indonesia menang, tapi saudara masih mampu, masih mau datang ke sini. Kalau bicara masalah capek mungkin saudara bagus tidur. Pasti. Apalagi ini hujan. Tidur. Tapi saudara tidak lakukan itu. Berarti saudara-saudara adalah orang-orang yang melekat di hati Tuhan. Saudara mengutamakan Tuhan. Walaupun saudara lelah, aku utamakan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang melekat pada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita. Yohanes 15, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Engkau tidak dapat berbuah kalau engkau nggak tinggal dalam Tuhan. Banyak saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan itu seperti ATM. Tahu ATM?
Ketika saudara butuh, oh saya butuh uang, ambil. Seret, keluar uangnya saya pergi. Apakah saudara ingat ATM itu? Enggak. Selesai uang diambil, selesai. Saudara tidak ingat lagi itu. Butuh lagi, gesek lagi. Apakah engkau seperti itu pada Tuhan? Ketika ada persoalan, ketika engkau membutuhkan Tuhan, engkau, oh Tuhan, di manakah engkau berada? Ketika engkau sakit, panggil hamba Tuhan. Pendeta tolong dong. Ketika ada bersalah, mulai kusuk menyembah sampai jatuh-jatuh. Ketika berkat ada, ketika engkau diberi kesehatan, apakah engkau merekat? Hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Situasi apapun situasinya dalam hidupmu, senang maupun susah, tetap merekat pada Tuhan. Yang berikut saudara, orang yang merekat pada Tuhan adalah suka merenungkan firman. Merenungkan firman siang dan malam. Jangan cuma di ibadah ini saja. Selesai di ibadah ini, selesai sudah. Padahal Alkitab mengatakan merenungkan siang, bahkan tidur pun, mimpi pun firman Tuhan, gitu ya Pak Nobel ya. Jangan sampai mimpinya bukan firman Tuhan. Ini Alkitab, bukan saya ngomong. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang kau inginkan pasti berhasil. Intinya seperti itu. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saudara dan saya ini seperti, ya tadi pagi saya sampaikan, ilustrasinya seperti motor. Saudara tahu motor? Pasti saudara akan mengisi ketika dia kosong. Saudara bayangkan kalau motor yang saudara pakai itu diisi seminggu sekali, tapi perjalanan saudara setiap hari, bisa enggak? No. Karena apa? Kilometer pertama bensinnya berkurang, kilometer berikut bensinnya berkurang, maka belum sampai tujuan saudara akan macet. Sama di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini saudara diisi oleh pertama, katalah firman ini kan pertama, diisi full tank, full saudara, kita ini semua lagi full. Tapi keluar dari situ mulai pendetanya itu, Pak Nobel sombong sekali, berkurang. Turun ke bawah ketemu teman, kau gini, berkurang. Sampai di luar di sana sudah bicara lain, berkurang. Sampai di mobil, cukup enggak sampai 1 minggu? Enggak cukup. Belum sampai seminggu firmannya sudah habis. Artinya apa? Kalau engkau ingin melewati hari-harimu, maka engkau isi setiap saat firman Tuhan, supaya engkau di tengah jalan tidak lepu, mati. Karena firman Tuhan adalah kehidupan bagi saudara dan saya. Yang berikutnya saudara, ciri-ciri orang yang melekat Tuhan, bersekutu karib dengan Tuhan. Orang yang bersekutu karib dengan Tuhan pasti tingkah lakunya seperti Tuhan. Saya yakinlah, nggak mungkin orang yang tiap hari ketemu Tuhan terus tingkah lakunya setan, nggak mungkin. Contoh, suami istri setiap saat ketemu, suaminya di sana, suaranya istri dengar di sini. Oh, itu suami saya ada di sana. Karena apa? Karena setiap saat ketemu. Seperti Pak Kristo, mungkin Pak Kristo gini-gini aja Bu sudah tahu, oh kopi. Iya tuh. Tapi kalau ibu yang lain nggak tahu. Kenapa Bu tahu? Tiap hari bersekutu. Jadi dia tahu Pak Kristo, oh mandi. Pak Kristo ambil gini-gini. Oh maksudnya kunci mobil, tahu. Karena tiap hari tapi kalau orang lain Pak Kristo mau gini apa Pak? Nggak tahu dia karena tidak bergaul karib. Nah kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, saya yakin kau juga seperti Tuhan. Contoh lagi nih saudara, ketika engkau menemukan orang, katakanlah rambutnya cepat, di pemikiran kamu apa? Pasti TNI atau Polri, betul enggak? Pasti ya. Karena apa? Dari sikap. Pastikah dia TNI Polri? Belum tentu, banyak orang cepat. Tapi karena penampilan,
orang tahu. Sama saudara, jangan ada image sekarang ini, saya terus terang aja sedih sekali ya. Ada orang mabuk dan ada orang berkelahi, oh Kristen itu. Loh saudara, boleh coba. Begitu ada orang mabuk, pernah nggak dibilang bukan orang Kristen? Pasti orang Kristen. Harusnya tidak begitu saudara, anak Tuhan. Penampilan saudara harus penampilan raja, anak raja. Anak raja itu tidak kelemar-kelemar loyo gitu kayak orang nggak makan. Anak raja kok kelemar-kelemar. Sikap raja bagaimana? Ya kamu harus tampilkan, saya ini anak raja. Saya malu kalau membuat raja saya tercemar. Harus gitu. Namanya saudara anak raja. Tapi banyak ya sehari-hari ini ya, nggak percaya saudara. Apalagi yang sering bilang-bilang begitu senggol sedikit, bir datang. Itu pasti orang Kristen itu. Pasti itu. Kalau nggak percaya nanti kita survei sama-sama, dipimpin Pak Nobel. Kalaupun ada berarti berapa persen. Nah itulah menjadi beban saudara dan saya. Mari kita rubah. Mari kita rubah. Dari apa? Dari tingkah laku saudara dan saya. Orang akan melihat, misalnya ada orang memberi berkat, ucapannya santun, bahasa, pasti orang Kristen. Karena apa? Dia kasih, memiliki kasih. Tuhannya begini, seperti ini. Itu yang menjadi beban kita. Tidak usah saudara melayani atau apalah itu ya, sampai KKR supaya Tuhan, enggak usah. Terlalu gede. Dari sikap, tingkah laku dan tauladan saudara, orang harus mengerti saudara seorang Kristen. Mengasihi, suka memberi, suka mengampuni. Orang akan melihat itu Kristen. Karena apa? Itu adalah ajaran Kristen, kasih. Tapi jangan nanti ada orang mabuk, Kristen itu. Dulu saya dulu saya gereja KBP, gereja Batak. Ya. Kalau ada anaknya yang luar biasa, santun, baik, apa gitu, pasti dibilang seperti pendeta. Sekarang berubah, anak berkelahi seperti pendeta. Bukan pendeta ya, tapi sudah sekarang udah berubah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari bangun, rubah supaya engkau tidak tersesat. Kalau engkau dulu masih kepala batu, kepala angin, kepala ikan puri, kepala ikan sontong, berubah. Ya, berubah. Jangan pertahankan. Ya. Ada ikan puri di sini, kepala ikan puri nggak ada ya? Kepala ikan puri pasti dimakan enak itu. Ya. Hari ini saudara dan saya diingatkan kembali sebelum kita memasuki tahun 2022. Bangun. Tinggalkan masa lalumu. Supaya apa? Supaya engkau tidak tersesat. Yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah bangun, melekat supaya kau enggak tersesat, bangun, melekat. Yang terakhir adalah beriman, taat dan percaya. Ya, beriman, taat dan percaya. Iman ada 3 kriteria yang saya sampaikan di siang hari ini. Yang pertama, mari kita baca Matius 14 ayat 29 30. Coba, atau saya baca ya. Kata Yesus, datanglah. Ini cerita Petrus ya. Petrus Bapak Ibu pasti tahu. Petrus itu link 1. Ya, Petrus, iya Pak ya, link 1. Yakobus, Andrea itu link 1 lah. Yang setiap hari melihat berkat Tuhan, tapi tetap aja nggak percaya. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Petrus itu beriman nggak? Menurut kalian pasti ya. Nggak mungkin dong Petrus muridnya Yesus nggak beriman. Nah, kemudian
turun dari perahu, dari air, mendapatkan Yesus. Dia keluar toh? Keluar nggak? Keluar. Berarti beriman, taat. Kemudian saudara di ayat berikutnya, setelah ada angin, mulailah dia takut. Awalnya beriman, udah mantap. Taat, mantap. Tetapi tidak percaya. Saudara-saudara, dalam kehidupan saudara sama. Saudara itu juga seperti Petrus dengan banyak itu terjadi. Ketika ada persoalan, saudara tahu, panggil hamba Tuhan, doakan. Kan Alkitab mengatakan panggil hamba-hamba Tuhan. Berkat Tuhan dari dulu dan sekarang tetap sama. Tuhan yang kita sembah sama. Yang dulu ngasih berkat sama, gak berubah. Kita percaya, diberkati. Setelah diberkati, percaya. Kau sembuh ya? Iya. Belum sampai di luar pendetanya, angin tadi itu datang. Mungkin kan? Jangan-jangan tidak sembuh. Awalnya sudah bagus, beriman, taat, tapi akhirnya itu tidak percaya. Saudara juga begitu. Saudara, dengan dalam kehidupan kita juga begitu. Kadang-kadang kita tidak percaya dengan Tuhan, sama dengan Petrus. Kalau Petrus 3 kali tidak menyangkal Tuhan 3 kali, saudara dan saya berapa kali sudah menyangkal Tuhan? Ya saudara yang tahu itu. Apalagi menyangkal istri, ada enggak? Atau suami? Enggak ada ya, saya yakin enggak ada. Tapi sih ada juga. Lupa dia. Ya. Iman Petrus. Beriman, taat, tidak percaya. Itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Iman kita seperti iman Petrus. Sama, Petrus tahu firman Tuhan, kita juga tahu firman Tuhan, tapi kita tidak percaya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, adalah Naaman. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Nanti di rumah, kalau saya bacakan terlalu panjang, kita baca aja ayat yang 11. Ada? Tapi kalau nggak ditampilkan, saya ceritakan begini saja cerita ini. Naaman ini sakit. Kemudian dia ngomong, oh ya saya sakit. Oh terus ngomong ada hamba Tuhan di sana. Elisa ya Pak ya. Nah, datanglah ke sana. Oke. Raja memberi surat, kau datang ke Naaman. Dia membawa persembahan cukup banyak. Kalau saya hitung kemarin itu ya, berapa sikal itu. Itu dia bawa perak itu aja hampir 3.000. Kalau nggak salah emas hampir 80 kilo. Oh, dia bawa. Bayangan dia ketika dia kan pemimpin. Ini aman. Bayangan dia ketika ketemu hamba Tuhan ini dipanggil lah, dipanggil. Sini, duduk di sini. Panggil semua pejabat-pejabat gereja, ayo lingkari. Langsung ditopang tangan. Seret. Itu bayangan dia. Tapi saudara-saudara, kalau dibaca di ayat ini, dia cuma gini, sampaikan ke dia mandi 7 kali di Sungai Yordan. Itu pun yang nyampaikan kurir. Saudara bayangkan kalau saudara pemimpin, katakanlah saudara kepala dinas atau Pak Kristula datang ke stafnya, terus anaknya datang, kata mama gini-gini, marah nggak Bapak? Pasti. Wah, mungkin begitu mungkin. Pasti marah sekali. Sama Naaman, dia sangat marah. Kau suruh saya mandi di Yordan, memangnya di kampung saya tidak ada? Marah dia. Dan dia tinggalkan dengan hati yang panas. Naaman ini punya iman enggak? Saya yakin enggak punya. Taat enggak? Tidak, buktinya dia marah gusar.
Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bujangnya atau pendamping bilang, Naaman, kan gak salah kamu mandi. Orang cuma mandi saja kok kamu berat, kan gitu kan. Ayatnya nanti lengkap dilihat ya. Akhirnya Naaman ini percaya, sudahlah mandi aja kok apa susah. Mandi dia, ceret, dan dia sembuh. Artinya apa? Naaman tidak beriman, tidak taat, tapi percaya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga begitu. Saudara nggak percaya. Kadang-kadang kita memilih pendeta. Kadang-kala kita memilih hamba Tuhan. Seolah-olah kalau hamba Tuhan yang besar itu langsung urapannya luar biasa. Saudara perhatikan kalau di altar call, pasti semua jemaat akan berombong-rombong supaya pendeta besar menopang. Kalau ada pendeta kecil, maksudnya bukan pendeta kecil, yang bukan gede, itu saudara pasti lari ke sini, bukan dia, nanti ke sana lagi. Pasti cari pendeta yang gede. Dan saudara begitu ditumpangkan begini, aduh, masa begini aja, saudara nggak percaya gitu loh. Tapi kalau lama, kamu gini sampai di sini, saudara langsung nangis langsung jatuh. Padahal tidak begitu, saudara. Semua hamba-hamba Tuhan sudah diberikan berkat. Dia punya otoritas. Yang penting saudara percaya, itu yang paling penting. Hamba Tuhan besar pun kalau saudara tidak percaya tidak akan mujizat. Tapi saudara dan saya seperti Naaman. Bayangan dia lamalah. Ternyata tidak, hanya suruh mandi. Yang penting saudara percaya dengan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Siapapun itu orangnya. Hamba besar, hamba kecil, pendeta besar, pendeta setengah besar, pendeta setengah kecil. Jangan lihat itunya. Lihatlah firman Tuhan yang disampaikan. Kalau itu saudara lakukan, maka mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan tidak pernah berutang dan Tuhan tidak pernah berbohong. Ingat itu. Tuhan tidak pernah berutang dan Tuhan tidak berbohong. Bahkan di Alkitab dikatakan, kalaupun engkau tergeletak, walaupun engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab bayangkan tangan kanan itu berarti kan kokoh. Dengan tangan kanannya sendiri dia akan menopang saudara dan saya. Bukan tangan kiri, dengan tangan kan sendiri. Untuk itu tetap melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara yang berkati Tuhan Yesus, beriman. Ini yang luar biasa. Mari kita baca Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Coba tampilkan, bisa? Iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Jika Allah kami yang kami sembah, kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan, ini yang paling luar biasa, yang paling dahsyat di dunia. Tetapi perhatikan saudara, seandainya tidak, artinya kan tidak ada pertolongan. Itu menurut dia kan gitu. Seandainya pun tidak ada, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Seandainya di akhir tahun ini proyekku tidak jalan, aku tetap menyembahmu Tuhan. Seandainya hari ini ada yang tanda tangan itu, aku tetap tidak mau. Aku tetap menyembahmu Tuhan. Seandainya, kau muda yang masih jomblo, yang belum ada pasangannya, jangan jual Tuhan, kau tetap
aku tetap menyembah Tuhan. Tidak akan kujual engkau Tuhan. Begitu juga hai ibu-ibu, bapak-bapak. Seandainya hari ini hidup kami dalam keadaan susah, aku tetap menyembahmu Tuhan. Itulah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Beriman, taat, dan percaya. Di akhir-akhir tahun ini, hari ini tanggal 26, 5 hari lagi kita melewati tahun 2021. Kalau Tuhan menuntunmu, melewatkanmu di tahun 2020 ke 2021, saya yakin dan percaya bersama Tuhan kita semua akan melewati tahun 2021 menuju tahun 2022. Karena saya yakin dan percaya bersama Tuhan engkau cakap menanggung segala perkara. Apapun perkaramu, apapun persoalanmu, tetap melekat pada Tuhan. Karena Tuhan yang saudara sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bumi manusia boleh hilang, firman-Mu tetap tinggal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kiranya silakan singer naik ke atas. Kita nyanyikan setiap langkahku diatur Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin. Benar saudara, langkah saudara diatur Tuhan. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang terus. Setiap langkahmu, setiap langkahku, Tuhan yang pimpin. Langkah-langkahmu diatur Tuhan. Percaya pada Tuhan. Ikuti antar hingga saatnya nanti. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menimpin. Dan dunia menakutkan, hatimu akan tetap tenang. Tiap langkahmu dan saya, Tuhan yang pimpin ke tempat ikuti antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Tolong
tampilkan Lukas pasal 4 dan kita ada baca bersama-sama ayatnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Mari baca dengan suara yang keras. Lukas pasalnya yang keempat, ayat 18, 19 dan 21, 23. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Saudara, diberkati pada pagi hari ini, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan penglihatan kepada orang buta. Yang tidak bisa tertawa 2022 hari ini tertawa, karena Tuhan akan buka banyak visi-visi buat saudara, banyak berkat buat saudara. Tiba-tiba saudara tercengang, wow, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan engkau bisa berkata, Tuhan engkau dahsyat, engkau ajaib. Lalu yang kedua, memberikan, dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-19, Roh Tuhan yang mengurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Sudah tahu, ada banyak orang yang punya begitu banyak fasilitas, rumah bagus, mobil mewah, uang banyak, tapi dia miskin sukacita. Hari ini Tuhan datang dengan kabar baik. Aku menyertai, aku mengasihi engkau, dan Tuhan mau saudara jadi orang yang diberkati luar biasa. Banyak orang kaya yang punya, banyak orang yang punya kekayaan tapi mereka miskin damai sejahtera, miskin sahabat. Untuk berteman kadang-kadang perlu dibayarin, tapi hari ini Tuhan kasih kabar baik. Aku sangat mengasihi engkau. Aku sahabatmu. Tuhan tidak manggil lagi kita hamba, tapi sahabat. Lalu yang ketiga, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dengar kabar baik. Sebentar lagi kita akan lihat, yang mabuk bukan lagi orang Kristen, yang berkelahi bukan lagi orang Kristen. Kenapa? Karena semua orang yang terikat sudah dibebaskan oleh Tuhan. Semua orang yang berbeban sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dan inilah waktu pembebasan. Lalu yang paling terakhir dia berkata bahwa Tuhan memberikan rahmat bagi semua orang dan penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan, lanjut ayatnya, orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hari ini adalah hari rahmat bagi saudara, karena Tuhan tidak menghukum saudara, Tuhan mengasihi saudara. Penghukuman nanti, ya, penghukuman nanti, ada waktu penghukuman, tapi sekarang adalah tahun rahmat bagi Tuhan. Bahkan orang-orang yang mau lempar perempuan nih yang kedapatan berzina pun, Tuhan bilang, aku tidak menghukum engkau, aku mengasihi engkau, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa. Sampaikan kabar baik buat istrimu, Tuhan mengasihi engkau. Sampaikan kabar baik buat suamimu, Tuhan mengasihi engkau. Waktu dia pulang dalam keadaan tidak seperti saudara harapkan, bilang, Papa, Tuhan sangat sayang Papa, Mama juga sayang Bapak. Jangan bilang kau laki terlaku sekali, jangan. Ya, Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Tanda orang diberkati adalah bicaranya sama seperti Tuhan. Tanda orang diberkati adalah perkataannya perkataan firman Tuhan. Tanda orang diberkati adalah apa yang dia ucapkan, orang yang dengar hidup kembali. Saya berdoa hari ini Tuhan mengurapi bibir saudara dan mulut saudara. Mari angkat tangan kanan tinggi-tinggi dan tangan kiri taruh di dada Tuhan. Roh Kudus ada pada kami hari ini, dan Engkau telah mengurapi kami. Bibir kami hari ini diurapi untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan. Bahkan tulang-tulang kering yang di rumah akan hidup kembali, karena bibir kami mengeluarkan perkataan Tuhan. Kami berhenti mengutuk, kau terlaku, kau sudah diancur, kau terlaku, kau tidak mungkin diberkati. Tapi hari ini kami berkata, Engkau adalah biji matanya Tuhan, Engkau adalah kekasihnya Tuhan. Berhenti berkata-kata yang salah, mulai ucapkan firman Tuhan. Ramanya sekata-kata lamasannya Tuhan, urapi bibir kami, sehingga tulang-tulang kering di rumah kami akan hidup, akan ada daging, akan ada urat, akan ada napas yang baru, sehingga akan lahir prajurit-prajurit yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, tidak ada satu yang pulang lemah, mereka pulang dengan sukacita. Tidak ada satu yang pulang kecewa, kami pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur
syukurku, buat hari yang kau tak habis-habisnya. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidup. Naikkan syukurku, naikkan syukur buat hari yang kau beri, amin. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Terlambat pertolongan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih. Lihat sini, Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu. Amin. Ku kan memuji-Mu karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini tepuk tangan kemenangan, ini tepuk tangan berkat Tuhan. Dengarkan, saudara bisa hidup benar karena anugerah telah diberikan lebih dulu kepada saudara. Saudara bisa hidup berkemenangan karena anugerah telah diberikan lebih dulu kepada saudara. Pada waktu tercurah kuasa Pentakosta, anugerah tercurah bagi Petrus. Bahkan Petrus siap mati. Dia tidak menyangkal Tuhan lagi karena anugerah Tuhan cukup untuk kita berkata tidak atas bukan firman Tuhan dan ya untuk panggilan Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah buat saudara. Haleluya. Hidupmu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Terima kasih ibadah di minggu terakhir. Hari Minggu terakhir 2021 kita ada di rumah Tuhan. Tuhan Yesus perhitungkan semua yang kami kerjakan. Langkah kami, tinggalkan kenyamanan kami. Catatan ini ada di dalam buku peringatan yang ada dalam Maleakhi pasal 3. Sehingga mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Karena jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Mari pegang persembahan saudara. Ini minggu kita juga akan beri untuk pembangunan dan ini taburan untuk pembangunan terakhir di tahun 2021. Tengah ada amplop pembangunan dan kotak pembangunan dan di kiri kanan ada persembahan-persembahan umum, persembahan ucapan syukur dan persembahan persepuluhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kehormatan yang Kau berikan bagi kami untuk melayani lewat menabur. Kami tahu tidak ada yang sia-sia. Berkati hamba-Mu yang sudah berkati kami supaya kami boleh jadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang walaupun tidak ada harapan tetap percaya. Yang walaupun kelihatan tidak ada jalan tapi tetap percaya. Dan apa yang kami percayai jauh lebih berkuasa dari apa yang kami lihat. Di depan ada dapur api tapi kami percaya Tuhan pasti tolong. Kami pasti akan lewati dapur api. Di depan ada 2022 yang penuh dengan tantangan tapi kami percaya Tuhan besar
besar kami pasti lewati. Seperti kami lewati 2021, kami juga akan lewati 2022 dengan kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Tak pernah aku ragu. Doakan babam 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 babam. Sama-sama tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sama-sama Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sementara saudara memberi, silakan saudara duduk. Saya mau nyampaikan beberapa nubuatan yang penting buat saudara pagi hari ini. Engkau akan menularkan kemenangan. Engkau akan menularkan kesehatan. Kalau kau ketemu orang batuk, bukan orang batuk yang menularkan penyakit, tapi orang batuk yang sembuh gara-gara kau hadir di sana. Waktu Tuhan Yesus megang orang kusta, di perjanjian lama harusnya Yesus jadi najis. Karena siapa yang kudus pegang orang najis, orang kudus jadi najis. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus yang kudus pegang orang kusta yang najis. Bukan Yesus jadi najis, orang kusta yang jadi sembuh, saudara ya. Saudara-saudara, saya percaya ini berkat yang akan kita terima di 2022. Bisa bilang amin? Dan nanti tanggal 31 saudara akan datang kita perjamuan terakhir 365 hari di tahun ini. Lalu kita akan bahas lebih dalam tentang hashtag kita atau tema kita tahun 2022. 2022 is the year of enter and possess, ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan saudara sambung ya. Saudara sambung. 2022 is the year of ya, masuk dan duduki. Raksasa masuk dan duduki. Krisis ekonomi masuk dan duduki. Masalah masuk dan duduki. Pandemik masuk dan duduki. Saya dengar banyak orang punya usaha baru di tengah pandemik. Artinya bagi anak Tuhan pandemik bukan kuburan usaha. Tapi lahirlah usaha-usaha baru di tengah pandemik. Haleluya. Amin. Tadi pagi kita ada penyerahan anak. Habis ibadah ini kita ada baptisan. Nanti sebelum doa berkat yang mau baptis maju ke depan, saya berdoa supaya sampai di sana langsung colo, saudara ya. Langsung kita colo di depan kantor gubernur sana. Mana yang baptis ada? Oh iya ada sih. Nanti bentar. Kalau seandainya Bapak Ibu yang hadir sore hari ini belum punya schedule atau acara, hari ini gembala saudara open house. Tapi jangan sampai gara-gara gembala open house kau batal yang lain-lain. Aduh, tidak. Ini bukan soal makan minum tapi soal persekutuan tadi kata Pak Ganda bilang saudara ya. Jadi rumah saya ada di angkasa. Saudara bisa naik terus sampai lewat perumahan sekda provinsi, naik terus sampai dapat gereja Kalvaria, masih turun lagi. Jadi naik sampai turun saudara ya. Nanti saudara tanya di mana ini? Cari gereja Kalvaria turun sampai dapat kios-kios mama-mama. Nah itu di depan saudara ya. Saudara parkir di bawah saja biar gampang pulang. Kalau tidak dong kancing kopu mobil, kopu acara kedua batal terjadi saudara ya. Jadi hari ini saya mengundang saudara, seandainya saudara tidak punya kegiatan, saya ada di rumah ada sedikit persekutuan kasih, saudara boleh ambil bagian bersama-sama. Mungkin istri saya sedikit dakdikduk karena kenapa gembala umumkan di sana saudara ya.
Karena saudara-saudara, kita adalah satu persekutuan, karena bukan soal makannya, tapi bersekutu bersama-sama. Biar cuma minum air putih, teh panas, kalau kita bersekutu bersama-sama, kesanalah Tuhan perintahkan. Berkat. Haleluya. Dan terada yang pulang cerita, sate kurang banyak. Ya, ayam goreng kurang banyak. Yang kurang saudara tambah bawa nanti saya. Besok saya bawa karena saya lihat kemarin kurang. Besok nanti saya bawa. Nah saudara-saudara ya, Tuhan memberkati. Dan mari yang akan baptis maju ke depan. Habis ini, jadi kalau saudara sampai di angkasa saya belum ada, lanjutkan. Tidak usah tunggu saudara ya, lanjutkan. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sebelum terima berkat Tuhan, dong yang mau baptis berdiri di depan, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Boleh kasih salam, Tuhan memberkati. Kemarin ketemu Natal, hari ini masih ada suasana Natal. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Tuhan Yesus baik, Dia sangat mengasihi kita. Bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala hormat. Sekarang sampai selama-lamanya, karena kemenangan, keselamatan, sukacita datang daripada Tuhan. Sama-sama katakan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba kemuliaan, hikmat, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya bagi Allah, selama-lamanya bagi Allah, selama. Amin, amin. Mari lambaikan tanganmu, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Segala puji bagi Tuhan, nyanyi dan bersorak nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
Berkati anak-anakmu yang telah mengambil keputusan untuk masuk dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Waktu mereka masuk dalam baptisan air, hidup yang lama dikuburkan dan mereka bangkit sebagai pemenang-pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan pergi dan mewartakan kabar baik lewat perkataan mereka, lewat hidup mereka. Tuhan akan dimuliakan dan ketahuilah Tuhan menyertai engkau. Tanda-tanda akan menyertai hidupmu. Engkau doakan orang sakit sembuh, engkau tumpang tangan orang sakit sembuh, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Mulai hari ini dan seterusnya, engkau bersalut dengan Kristus. Tidak ada yang bisa menembus pertahananmu kecuali engkau di luar Kristus. Tapi karena engkau dalam Kristus, semua kekuatan manapun tidak sanggup menembus Kristus. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menjadi pagar dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, aminkan janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya dia tuntun langkah saudara. Dia atur keputusan saudara. Dan Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Engkau tidak berkekurangan yang baik dari Tuhan. Hari-harimu akan diwarnai dengan sukacita yang melimpah. Karena kain kabung telah diganti dengan tari-tarian. Dan rasa malu, rasa tertolak, abu di kepala telah diganti dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Kami terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati nyanyikan, amen. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Ya itu B. Naik satu A, naik satu tadi kan. Iya. Raja Mulia. Jauh-jauh di sini ada. B di sini ada sih. Raja Mulia. Raja Mulia.